akan kesempatan yang indah pada saat ini setiap kita boleh datang kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita, biarlah kita bawa ucapan syukur kita pada saat ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu di saat kami boleh menghampiri tatamu yang kudus. Semua adalah karena anugerah-Mu Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, bukan karena kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan-Mu. Kalau kami boleh datang kembali kepada Engkau, menghadap tatamu yang kudus untuk bersyukur dan menyembah kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami rindu memuji-Mu Tuhan, kami rindu menyembah Engkau. Bawa setiap kami Tuhan lebih dalam mendekat kepadamu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang membawa kami mendekat kepada Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, darah-Mu yang melayakkan setiap kami menghampiri tatamu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
Bapa kami yang baik, Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh berdiri untuk melayani Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat setiap kami. Thank you Jesus. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Apapun kondisi kami, bagaimana
memberkatikan umat-Nya. Malam hari ini kami ada ya Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Saat ini ya Bapa, Engkau memberkati setiap hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Engkau beracara Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah, yang menyaksikan, mengikuti acara doa malam ini melalui YouTube channel. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman, bukan firman yang baru. Saya hanya akan mengulang apa yang saudara sudah tahu dan apa yang saudara pernah baca. Mungkin saudara juga pernah melihat melalui satu tontonan film, ya, bagaimana pengorbanan Yesus. Minggu-minggu ini kita baru-baru saja memperingati Paskah, ya. Kita masih ada di dalam minggu-minggu Paskah, tapi kita percaya Yesus telah bangkit dan memberikan kita kemenangan. Amin, saudara. Sesuai tema kita bulan ini, bahwa Tuhan menyelesaikan. Apa saja yang Tuhan selesaikan di dalam kehidupan kita? Kita akan menyaksikan cuplikan dari animasi pendek malam hari ini. Silahkan. Saat Tuhan Yesus sudah berada di atas kayu salib, ini yang Dia selesaikan, saudara, di dalam hidupmu, hidup saudara dan saya. Dosa. Nah, ada beberapa hal ya saudara. Enggak ada suaranya ya Pak? Oh ya udah, gak apa-apa. Ya, sudah ya, cukup. Oke, terima kasih tim Mulmed. Jadi ini yang Tuhan selesaikan. Ini yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Saudara yang percaya, saudara katakan, kiri kanan saudara, enggak usah bersalaman. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan. Pertama, Dia menyelesaikan dosa. Kalau kita renung-renungkan, saudara, dosa apa yang terbesar yang pernah kita lakukan? Apakah kita pernah membunuh? Atau kita pernah mencuri, merampok? Atau kita pernah berselingkuh? Atau mengambil milik orang lain? Saudara, malam hari ini ada kabar baik buat saudara. Tuhan itu menyelesaikan di atas kayu salib. Dosa yang pernah saudara dan saya lakukan, Dia selesaikan. Itu sebabnya mengucap syukur saudara. Saya sedikit bersaksi ya. Bagaimana papa saya, itu dia orang, ya maklum ya, orang luar pulau itu kan keras. Di Sulawesi itu kita berdampingan hidup dengan satu suku, namanya suku Bugis. Suku Bugis itu adalah suku seperti di sini ya, suku Madura ya. Mereka baik, tapi ada aturan-aturan yang ya tidak hanya suku ini sering langgar, kita semua sering melanggar. Saat di sana di Sulawesi itu lahan papi saya itu luas ya. Sehingga waktu dia sudah berhenti bekerja, dia mengolah lahan itu. Untuk hari ini mungkin dia memacul yang di pinggir sini ya. Saya waktu itu masih kecil saudara, macul di sini. Karena lahan itu 4 hektar, sehingga dia memacul di sini, lain kali dia memacul di tempat yang lain. Dia tidak melihat bahwa
tetangga yang suku dari Bugis Makassar ini, itu punya kuda saudara, ada kuda. Papa saya enggak punya cukup uang waktu itu untuk memagari 4 hektar tanahnya sehingga tanah itu terlentang luas begitu aja terbuka ya. Ya papa saya senang kalau dia melepaskan kudanya di tempat yang berumput sebab papaku kan pikir enak saya tidak usah terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk macul. Tapi herannya orang ini sudah diperingati, jangan lepas di kebun, di situ ada hasil yang harus kita ambil. Lepaslah di tempat yang berumput, lahan ini kan luas. Tapi orang ini mokong. Orang ini mokong, yang pemilik kuda ini mokong. Satu waktu dia melepas dan sering terulang hal ini. Sehingga papa saya itu gemes ya, mulai terpancing. Satu waktu kuda itu dilepas dan menginjak-injak hasil yang harusnya kita panen, akhirnya tidak ada hasil. Kuda itu dipotong saudara sama papa saya. Papa saya punya parang ya, sebab senjatanya orang desa itu, orang sana bilang parang, pedang mungkin ya, panjang. Dipotonglah kudanya. Dia memberontak tidak terima, tapi karena papa saya di situ ditahu orang yang keras ya, sehingga dia tidak ada perlawanan, berlalu begitu aja. Setelah seminggu kemudian dia datang untuk membalas dendam. Dia enggak tahu, papa saya ini mantan permesta saudara. Jadi terlatih untuk berperang ya. Sehingga waktu dia datang untuk motong papa saya itu melihat bayangannya sebab dia memacul di sini. Mungkin arah matahari dari sana ya, sehingga orang yang di belakang itu kelihatan bayangannya. Nah waktu dia mau potong papa saya itu balik, tangkap tangannya lalu dengan parang yang dia mau bunuh papa saya itu dipakai untuk motong dia. Dia dimutilasi di situ, lalu papa saya melapor dan dipenjara. Singkat cerita, waktu itu berlalu saat papa saya sudah berumur 76 tahun, dia sakit di atas tempat tidur, di ranjangnya, dia hanya minta satu. Waktu itu saya belum masuk sekolah pendeta saudara, tapi papa saya tahu saya melayani di Surabaya. Sehingga waktu saya datang dengan anak-anak, dia katakan begini, Heti, doakan papi. Satu itu permintaan dia, sebab dia tahu segala dosa yang dia sudah perbuat, itu dapat diselesaikan oleh Tuhannya, Yesus Kristus. Itu ya, dosa yang kita anggap paling besar, itu Tuhan bisa selesaikan. Dan papa saya puji Tuhan, dia bisa pulang dengan tenang setelah kami bersaudara berkumpul dan mendoakan dia, akhirnya dia beristirahat dengan tenang. Puji Tuhan. Yang kedua adalah hukuman. Setiap orang yang berdosa itu wajib dihukum. Orang yang berdosa adalah orang yang melakukan pelanggaran, saudara. Melanggar terhadap aturan. Dan orang yang melanggar ini wajib dihukum. Kita lihat ya, orang-orang yang saat ini menghuni lembaga pembinaan seperti yang kita tahu di sini di Sidoarjo ini, di daerah alun-alun situ ya. Itu pasti mereka semua bercerita kesalahan apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka harus menanggung hukuman. Entah itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Terserah keputusan dari yang berwajib, dari hakim ya yang menentukan. Tapi mereka wajib dihukum karena mereka melanggar. Dan Tuhan melakukan itu buat kita. Kita yang berbuat dosa, kita yang harusnya dihukum, tapi Tuhan itu menanggung di atas kayu salib. Sehingga malam hari ini, saudara menjadi orang-orang yang bebas. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah penyakit. Saudara malam hari ini sakit apa? Apakah engkau sakit lever, sakit jantung, atau darah tinggi, batuk, pilek, flu, demam,
atau yang lagi ngetren saat ini, sakit COVID, ya, Tuhan itu datang. Dia mati di atas kayu salib, sehingga waktu Tuhan itu berjalan menuju Bukit Golgota, itu dia dicambuk. Saat dia dicambuk itu menimbulkan bilur. Dan saudara yang malam hari ini percaya, oleh bilur Yesus engkau sembuh, maka saudara akan terima kesembuhan. Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Sehingga saudara bisa sembuh, asal saudara percaya di dalam nama Yesus sembuh. Puji Tuhan. Yang keempat adalah kutuk. Saudara, Yesus itu tidak melakukan hal yang berdosa. Di depan pembesar negeri itu, kita tahu sendiri, orang-orang yang menangani dia tidak mendapati kesalahan Yesus. Tapi dia harus naik ke atas kayu salib. Dia menanggung kutuk. Seharusnya kita ini yang terkutuk. Tapi Yesus itu menanggung segala kutuk. Supaya saudara dan saya itu bebas. Dan kita tidak menjadi orang yang malu, yang tertunduk karena kesalahan dan kutuk yang kita harus tanggung. Sangat tidak enak saudara, orang itu yang terbeban, terbelenggu di dalam dosa. Sangat tidak enak. Kita menjadi orang yang tertuduh. Oleh sebab itu malam hari ini, ambil keputusan. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kelima adalah kematian atau maut. Saudara, seharusnya kita ini mati di dalam kekekalan. Tapi sekali lagi Tuhan itu menanggung. Yesus itu menanggung di atas kayu salib. Sehingga saudara, waktu Tuhan itu menyerahkan nyawanya, dia mati dan 3 hari itu dia turun ke alam maut. Hari ketiga dia bangkit, dia memberi kemenangan dan hidup yang kekal kepada setiap anak-anaknya. Supaya kita menjadi orang yang menang, orang yang hidup dan masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Puji Tuhan, luar biasa Bapa kita itu. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu peduli terhadap anak-anaknya. Itu sebabnya saudara, hargai pengorbanan Yesus, jangan main-main dengan dosa. Hari ini serahkan hidupmu dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa satu saat bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Tujuan Allah yaitu datang menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya dia menyelesaikan, anaknya yang tunggal itu menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapanya yang di sorga. Saudara, di bangsa Israel pada masa itu, mari kita baca dulu ayat kita, yaitu Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. Dia bukan dibunuh ya saudara, dia menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Nah, saat itu berlaku satu sistem persembahan korban yang rumit untuk penebusan dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dan hanya dengan mempersembahkan hewan korban sebagai pengganti, manusia bisa diampuni, menjadi hidup suci di hadapan Allah. Ya, tetapi manusia ini tidak berhenti berbuat dosa. Mereka terus berbuat dosa. Jadi diperlukan persembahan yang berkali-kali. Saudara, kalau kita lihat ya, Paskah itu pertama kali dimulai saat di Mesir terjadi pemusnahan anak sulung. Di situ pertama kali terjadi Paskah. Tuhan memperingati
supaya umatnya itu menyembeli domba dan mengoleskan darahnya di ambang pintu. Sehingga saat malaikat maut itu lewat, yang di saat dia melihat darah itu, maka tulah itu tidak menimpa di dalam kemah atau di dalam rumah di mana ada lambang darah. Jadi darah itu tercurah saat terjadi tulah di Mesir. Saudara bisa baca itu di dalam Keluaran 10, 11, 12. Di situ menceritakan bagaimana darah itu pertama kali dicurahkan untuk menebus. Dan saudara, bangsa Israel saat itu Tuhan menurunkan peraturan kepada Musa. Saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Dan Tuhan memberikan peraturan bahwa orang yang berdosa itu tidak bisa masuk ke dalam tabernakel. Sehingga mereka harus mempersembahkan domba. Domba jantan berumur 1 tahun, tidak cacat. Dan dia harus dikarantina selama 14 hari. Setelah domba itu dikurung selama 14 hari, dia dibebaskan. Kemudian dia disembeli, darahnya dipercikkan ke orang yang membawa domba, dan orang itu menjadi kudus sehingga dia bisa masuk ke dalam ruang kudus. Di dalam ruang maha kudus kita tahu ada Tuhan di situ. Dan umat bisa berhubungan melalui imam tentunya. Itu saudara bisa baca. Lebih jelasnya ditulis di dalam kitab Imamat. Ya, rodok membosankan, tapi kalau saudara mau tahu seperti itu saudara. Ada satu persembahan yang rumit dikatakan, yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang oleh bangsa itu. Dan kita tahu untuk saat seperti ini, sistem seperti itu sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan. Itu sebabnya Allah mengambil inisiatif. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu datang untuk menyelesaikan karya penyelamatan dari Allah. Kita baca ayatnya saudara. Yohanes 14 ayat 34. Yesus datang untuk menyelesaikan karya keselamatan Allah bagi anak-anak yang dikasihinya. Saudara kita baca ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Bapaknya. Saudara, Bapa kita itu begitu baik. Dia tidak mau anak-anaknya itu terpisah. Dosa memisahkan kita dengan Bapa. Tapi Bapa itu tidak mau berpisah dengan anak-anaknya. Segala macam cara Allah lakukan supaya kita kembali terhubung dengan Dia. Sampai terakhir Dia mengutus anaknya yang tunggal. Kita baca lagi ayat Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus itu menyelesaikan pekerjaan yang dari Bapa. Pekerjaannya itu di atas muka bumi ini. Pekerjaan apa? Pekerjaan penyelamatan buat kita semua. Sehingga saudara, sehingga Yesus menjadi korban terakhir dan tertinggi. Setelah itu tidak ada korban lagi. Tidak ada tebusan lagi. Tidak ada persembahan korban lagi. Saudara yang percaya kepada Yesus, saudara tidak perlu lagi mengadakan persembahan korban. Seperti yang dilakukan oleh umat Israel saat itu. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka masih melakukan korban ya. Tapi saudara dan saya, puji Tuhan, kita tidak perlu lagi melakukan itu.
Sebab Yesus sudah melakukannya. Dia datang, dia mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya untuk penebusan dosa. Jadi dia menyelesaikan saudara. Dia datang menjadi korban terakhir dan tertinggi. Wow, luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Itu sebabnya jangan main-main. Jangan khawatir. Percaya. Dia Allah itu Allah yang sungguh luar biasa. Kalau kita lihat ya, sekarang banyak pengecut. Orang ditakut-takutin sedikit sudah lari. Tidak ada yang mau jadi pembela. Tapi Tuhan kita enggak. Dia membela kita sampai pada tetes darah terakhir. Dia membela kita, dia memberikan nyawanya. Wow, ini sangat gentleman kalau saya bilang ya. Luar biasa. Ya. Tuhan itu menyelesaikan. Kemudian dengan kematiannya ya dikatakan bahwa sudah selesai. Sudah selesai berarti sudah lunas dibayar. Saudara dan saya itu sudah lunas saudara. Itu sebabnya ayo kita menjadi hamba yang baik. Hamba yang setia. Saudara ini adalah hamba Tuhan semua. Saudara sudah ditebus. Saudara yang percaya, saudara sudah lunas dibayar. Sudah menerima dia sebagai penyelamatmu, sebagai penebus, juru selamat pribadi. Coba saja ya saudara, saya kasih contoh. Malam hari ini kalau kita haus, kita akan pergi ke salah satu supermarket terdekat. Taruhlah Alfamart ya yang di depan. Nah saat saudara mengambil minuman di tempat itu dan membayarnya pada kasir sesuai dengan harga yang ditentukan tentunya ya. Apakah itu masih milik Alfamart? Tentunya tidak. Minuman itu akan menjadi milik saudara. Dan saudara bisa minum kapan aja dan sepuas saudara. Sudah bukan menjadi kepunyaan Alfamart, menjadi kepunyaan saudara minuman itu. Karena saudara melunasinya di kasir. Ya, jadi saudara ini pun begitu di hadapan Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Saudara sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Oleh darah yang kudus. Darah yang tidak bercacat. Sehingga saudara dan saya terhubung kembali dengan Bapa. Saat Yesus itu mati, tabir itu terbelah. Tidak ada lagi pembatas ruang suci dengan ruang maha suci. Sehingga umat itu bisa langsung saat umat itu percaya di dalam nama Yesus, menerima Yesus, mereka terhubung dengan Bapa. Hubungan yang selama ini terputus, Yesus memulihkan hubungan itu. Sehingga engkau dapat datang kepada Dia langsung. Tidak perlu perantara imam lagi. Engkau datang dan memanggil Dia, ya Aba. Ya Bapa, sungguh ajaib perbuatan Yesus. Sungguh luar biasa saudara. Hargai pengorbanan Yesus. Puji Tuhan. Dan saudara, kematiannya itu meniadakan sistem persembahan yang rumit yang dilakukan berulang-ulang oleh bangsa Israel. Dia merubah satu sistem. Dia bukan merubah, tapi dia meniadakan sistem yang rumit itu. Dikatakan sistem itu rumit, menyusahkan. Yesus datang supaya engkau memiliki hidup yang berkemenangan. Hidupmu dibuat senang ya. Karena Bapa kita itu sudah menang. Dia menang sehingga anak-anaknya mewarisi juga kemenangan Bapanya. Itu sebabnya jangan saudara merasa kalah. Merasa, waduh saya ini kok susah ya. Saudara dapat berkata tidak kepada dosa malam hari ini. Ambil komitmen baru di hadapannya. Berjalan dengan Tuhan. Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Percaya itu saudara. Orang-orang muda, ayo andalkan Tuhan. Jangan ragu. Masa depan itu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Saudara, saat manusia diciptakan,
Pertama kali di Taman Eden, Allah itu memelihara dengan kesejahteraan. Sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa dan kesusahan itu mulai menguasai kehidupan manusia. Tapi Bapa itu penuh kasih. Bukan dia penuh kasih, tapi dia adalah kasih. Sehingga dia tidak bisa melihat anak-anaknya itu sengsara di dalam dosa. Sampai pada akhirnya dia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya dia dapat terhubung kembali dengan anak-anaknya. Mari saudara, buka hatimu malam hari ini. Terima dia. Panggil dia. Andalkan dia di dalam kehidupanmu. Dia akan menuntun engkau. Minta pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi sekarang kita dengan bebas dapat menghampiri Allah karena apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Orang-orang yang percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus bisa hidup kekal bersama Allah dan luput dari hukuman yang diakibatkan oleh dosa. Jadi itu saudara, yang bisa saya bagikan malam hari ini, bahwa Yesus datang, Tuhan sudah menyelesaikan. Tuhan menyelesaikan, dia tidak bekerja setengah-setengah saudara. Dia menyelesaikan sampai pada akhir. Dan luar biasanya saudara, Bapa kita itu kembali melalui pengorbanan Yesus, kita kembali terhubung dengan Bapa. Saudara dapat menghampiri dia setiap waktu. Saudara dapat menceritakan kesusahan saudara, keluh kesah saudara. Itu sebabnya saudara, mari malam hari ini hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup dengan sungguh-sungguh, ini adalah akhir zaman. Jangan kita main-main lagi. Memang kita perlu uang, tapi jangan kita memfokuskan pandangan kita kepada hal-hal duniawi. Uang itu memang kita butuhkan, sangat membutuhkan. Tapi mari kita andalkan Yesus juga dalam hidup kita. Dan kita menjadikan dia prioritas yang utama. Saya undang pemain musik, juga WL worship leader, bisa maju ke depan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya kita semua malam hari ini mau berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, kami mau Tuhan mengasihi Engkau. Kami berterima kasih buat pengorbananmu. Sungguh luar biasa Engkau Bapa. Sungguh ajaib perbuatanmu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
ini, Bapa di surga, sebelum kami menutup ibadah doa malam kami mau berdoa, bersyafaat bagi jemaat yang mengalami sakit Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu saat ini, Engkau yang menyaksikan tayangan doa malam ini, yang mengikuti doa malam ini secara online, baik melalui YouTube ataupun Instagram Live. Saat ini kalau engkau sakit, tumpangkan tanganmu di atas bagianmu yang sakit, bagian badanmu yang sakit, entah kaki, entah lutut, entah bagian jantungmu, entah di organ-organmu yang sakit. Saat ini minta darah Yesus. Karya terbesar telah terjadi, dan saat ini kita berdoa bersama-sama memohon belas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa, Engkau melawat dimanapun umat-Mu, mereka yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan, mereka beriman kepadamu. Kami percaya, kami beriman bahwa kuasa nama Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu, kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan, terjadi mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa, Engkau mencurahkan damai sejahtera, Engkau mencurahkan kekuatan yang baru, pemulihan kesehatan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, pemulihan, restorasi terjadi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang saat ini mereka membutuhkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah yang menyediakan pekerjaan. Engkau akan menyediakan peluang-peluang bisnis. Engkau akan membuka jalan saat tiada jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mengalami kekurangan, mereka yang membutuhkan mujizat saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan terjadi dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, buat umat-Mu, mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berdoa malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kiara balara 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 basandi, kiara balara 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 basandi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Tuhan sudah menebus dosa kami, sudah menebus segala pelanggaran kami. Engkau sudah membayar dosa kami, Engkau sudah menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami boleh menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kembali Ibu Heti Elisama di dalam pelayanan, dalam rumah tangga keluarga. Memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pakai, Engkau lebih dahsyat lagi, Engkau mengurapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan yang telah diberikan umat-Mu, baik persembahan kolektor
baik persembahan persepuluhan, baik janji iman, baik setiap benih yang ditabur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa umat-Mu, bahwa kami semuanya masih memiliki iman, bahwa apa yang kami tabur pasti kami akan tuai kembali berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di gereja maupun mereka yang saat ini mengikuti secara online. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan malam hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menengadahkan kepala kami. Bukankah pertolongan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam berkat anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari, menolong kami setiap hari, menyertai kami setiap hari, memberi hikmat kepada kami setiap saat, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit makit, menjauhkan kami dari segala penyakit sampar. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima segala berkat-Mu. Yang percaya bersama-sama mari katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.